Oke ya, terima kasih. Kita telah bersama-sama di sini. Dan hari ini Nyenangan sudah memenuhi undangan dari Mbak Erva. Ya, Mbak Erva. Tapi sebenarnya di sini adalah bidangnya multimedia. Segala hal tentang hubungannya dengan audio, video, dan sebagainya ada di sini. Tapi ini dari SMK Negeri 7, jurusan multimedia. Dulu prakteknya bikin apa? Contohnya bikin video iklan, terus desain grafis, kemudian di bidang 3 dimensi juga seperti animasi yang sederhana tapi kemudian juga pembuatan website dan sebagainya. Gitu. Lulusan kapan nih? Saya 2016 Pak. Wah, suwe ya. Wah, terus mana saja kemarin? Saya yang untuk pekerjaan terakhir saya itu 3 tahun. Saya menjadi customer service di salah satu toko top up diamond gitu Pak. Itu ada di naungan sebuah PT juga dan itu di PT itu juga ada tim e-sportnya. Jadi saya sebagai customer service di situ selama 3 tahun. Customer service bisa ngomong. Ini kan nanti kita bangsa dulu SMA-nya? SMA 1 Muter suka tuh. Oh gitu. Mau tak tekok apa nih? Bidangnya kono apa dari S1-nya? Untuk informatika itu lebih fokus ke pemrograman Pak. Oh gitu. Ada hubungan multimedia yang apa yang bisa dikerjakan apa itu? Kalau berhubungan di multimedia itu untuk desain aplikasi sama desain website. Oh gitu ya. Oke. Udah. Terus hari ini apa kemarin? Saya September 2023. 2024. Udah lama. Sekitar 6 bulan. Belum pernah kemana-mana? Coba kerja di Romedia Digital Printing Boyolali. Oh gitu ya. Lah kok masih di sana? Terakhir kemarin tanggal 31 Mei. Oh kenapa itu? Karena jaraknya jauh dari rumah. Iya gitu ya. Oke. Nah, salah permasalahan gitu. Kita tuh kadang tempatnya terlalu jauh. Gitu. Nah ini balik ke sini lagi ya. Jadi untuk tempat kita seperti ini, jadi agak pinggiran. Tapi sebenarnya ini adalah bidangnya sangat banyak. Salah satu usaha yang dikerjakan itu sebenarnya dari foto, video, kemudian pasang alat-alat multimedia di sekolahan. Nah, gitu. Namun ini kemarin tokonya ini 2, soalnya komputer dan sejenisnya. Karena sana karyanya dulu pamit, terus kita jadikan satu di sini. Jadi ini adalah komputer, adalah foto studio foto dan seperti ini. Jadi elektronik, jadi ini campur-campur gini. Nah, sebenarnya kita yang ingin dikembangkan sekarang adalah untuk jualan di internet. Nah, sebenarnya di situ. Tapi karena kita juga belum mengembangkan dan urutannya itu belum ada yang ngurusi, nah, maka kita sebenarnya cari ada 2 bidang, yaitu bidang di sini yang ngurusi di toko fisiknya dan sama di internetnya. Nah, kalau macam-macamnya ini sebenarnya sini macam banyak itemnya, banyak banget gitu. Bahkan ada teman atau orang yang kulino langganan komputer itu, kalau di belakang kampus tidak ada itu, ketemunya di sini. Karena alatnya penyuka banget, macam-macam. Nah, kita sebenarnya ingin mengembangkan situ. Tapi sebenarnya yang paling pokok lagi adalah ini sebenarnya untuk di sini. Nah, kita tujuannya yang SMK yang baru keluar jadinya, kan masih cilik-cilik ya. Nah, tapi yang agak besar kan biasanya lebih cenderung ke sudah punya pengalaman ya. Nah, ini kan rata yang belum punya pengalaman itu. Tapi ini saya juga belum tahu pasti ini Mbak Eva nanti menghadapi yang bagaimana prosesnya, ini yang mengembangkannya bagaimana, saya belum digital lebih banyak ya. Tapi jangan kecenderungan ini malah lebih ke ke internetnya ya, pemasaran digitalnya. Nah, jangan tadi saya suruh menunggu itu tujuan saya adalah biar tahu apa yang ada di sini, interaksi apa saja di sini. Nah, di sini yang terakhir ini memang selain kontinuitas ini kebutuhan dari cetak foto untuk pas foto, ngeprint dan sebagainya. Seperti ya kegiatan seperti belakang kampus lah, mirip
Belakang kampus itu ada di sini hanya satu tempat. Nah, sana kan pilah-pilah ya. Fotokopi dhewe, toko komputer dhewe kan gitu. Nah, ini jadi satu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian yang internet yang hubungannya dengan medsos yang sudah berjalan di sini adalah ini print dan cetak tugas-tugas itu. Jadi di rumah sini sudah masuk ke sini semuanya. Biasanya kalau saya dulu kepikiran ini sebenarnya saya akan pilah satu tempat itu khusus untuk, kalau sekarang namanya print shop ya. Ya. Jadi tempat itu untuk ngurusin print tugas-tugas itu dan yang ngerampungin kalau ada orang-orang lagi mencari tugas dan sebagainya itu saya urusi sendiri. Jadi beda dengan jadi tak beda kayak gitulah, orang tak campur gitu. Kami sementara ini karena SDM-nya habis ya itu tadi terus semua saya jadikan satu di sini. Tapi tidak begitu. Jadi bingung rene iki sing ilmune kudu akeh. Ada elektronik, ada komputer, dan ada foto, video, ada edit, ada ngetek tag. Nah, seperti itu. Itu sebagai gambaran di sini. Nah, kalau ini untuk urusannya di sini. Untuk urusan saya sendiri sebenarnya saya ada orang yang bisa dikatakan sebagai YouTuber ataupun seorang dokumentasi. Nah, dokumentasi itu di sini biasanya kalau dulu itu bukan YouTubernya itu, tapi dokumentasinya. Jadi dokumentasi di sini melayani foto video. Jadi karena multimedia kan foto video mengenal ya. Nah, jadi kalau liputan di orang ada hajatan, orang ada di sini juga melayani. Hanya yang lain itu adalah tim-tim saya yang di luar. Jadi bukan intern setiap hari masuk kantor enggak. Tapi kalau ada event dia berangkat. Nah, misalnya sini biasanya sering terakhir ini wisudanan, dan orang punya kerja. Itu dari foto video larinya ke situ. Jadi kalau ini tadi kandungan ya dengan lebih juga ini ke internetnya tadi ya. Ya betul. Oke. Sekarang saya ingin untuk menyampaikan perkenalan sekaligus harapan atau apa yang bisa Anda kerjakan di sini gitu. Sehingga tadi sudah versi tertulis, sekarang versi ngomong. Nah, gitu. Enaknya sini dulu apa sini dulu? Mas apa jenis kamu? Arif ini Mas Fajar. Nah, Mas Arif dulu apa Mas Fajar dulu? Saya dulu. Oke, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Umur saya untuk tahun ini 25. Pekerjaan terakhir saya sebagai customer service selama 3 tahun di PT Pinding Kreasi Bangsa. Itu saya mengurus pada bagian Rosuku Gaming. Di bagian Rosuku Gaming tersebut saya mengurus customer yang ingin membeli jasa atau produk dari Rosuku Gaming. Kemudian saya membantu customer tersebut untuk mengisikan seperti diamond ataupun voucher game kepada akun customer. Setelah selesai, kemudian saya rekap di rekapan harian. Setelah semuanya selesai, saya melakukan closingan di akhir shift untuk rekapan customer yang sudah order dari shift saya. Untuk harapan saya di tempat ini ya, saya jujur untuk tempat baru saya perlu adaptasi. Jadi saya mungkin memerlukan waktu yang ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Kemudian kalaupun bisa ada salah satu partner atau teman kerja juga, jadi salah satu mungkin bisa menghandle bagian yang dibutuhkan seperti untuk mengurus customer. Kemudian saya bisa mengurus seperti barang-barang yang ada di toko ini, seperti itu. That's good. Oke, berikutnya Mas apa sebenarnya? Fajar. Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Widianto. Untuk domisili saya di Guntur Sidoarjo. Untuk umur saya saat ini 23 tahun. Untuk pendidikan terakhir saya yaitu satu teknik informatika dilanjut ya, saya datang tidak apa-apa cerita. Terus untuk pengalaman kerja terakhir saya yaitu pada November 2021 sampai Januari 2022 saya pernah magang di kantor staf IT Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk bulan Februari 2024 sampai Mei 2024 saya bekerja di Unit saya Digital Printing Boyolali sebagai desain grafis
untuk job desk detailnya yaitu melayani pembeli yang akan mencetak MMT, stiker, dan merchandise lainnya, dan membuat layout desain agar siap dicetak ke mesin cetak, dan membantu finishing MMT untuk proses finishing. Untuk harapan saya yaitu karena ini untuk barang yang dijual itu kan sangat banyak, meliputi audio dan lainnya, yang saya kurang memahami. Jadi untuk harapan saya yaitu saya perlu waktu untuk beradaptasi untuk menyesuaikan tempat yang baru. Itu saja pengenalan dari saya. Oke, ya terima kasih Mas, ini sudah sini dan kita hanya butuh ngomong-ngomong karena sebenarnya untuk perekrutan ini bagi saya sendiri tidak perlu banyak ya informasi, mungkin saya hanya melihat penampilan kemudian ngomong sudah cukup, mulus-mulus ini ya sebenarnya tidak diperlukan juga, ini masalah pengungkapan ya. Oke, hari ini mungkin hanya itu yang kita omongkan. Jadi kita akan berbicara dengan Mbak Eva dulu, yang menentukan nanti Mbak Eva semuanya. Saya hanya mengelompok ke informasi nanti yang cocok siapa yang akan ditempatkan di mana gitu. Gitu. Sebenarnya untuk kita itu memang banyak hal yang bisa dikerjakan. Ini kita belum tahu siapa yang akan ditempatkan. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kayak gini? Ya. Untuk misalkan di pamflet kan tertera jam 1 sampai jam 21 ya Pak ya. Itu untuk buka tokonya jam berapa ya Pak? Oh, nek sih bukanya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sampai jam 9 malam. Itu shift-shiftan atau gimana? Iya, sebenarnya shift-shiftan. Dua sih. Tapi ini misal kan diterima itu jadi masuknya jam 1 sampai jam 9. Nah, sementara itu karena yang dibutuhkan itu, dan kita sebenarnya penataan baru karena sebenarnya saya ingin mengembangkan lagi untuk toko saya pilah lagi itu kan pokoknya 2 bahkan 3 karena itu tadi kurang SDM ya, dan saya saat itu sedang sibuk mengejar sesuatu sehingga semuanya tak biok di sini. Tokonya itu pernah tutup 1 tahun itu, padahal barangnya banyak. Nah itu karena ya nggak ada yang ngurusin gitu ya. Ya memang semuanya kalau apa-apa yang baru itu butuh perjuangan. Yang intinya adalah kita itu bagaimana karyawan bisa menjual apa enggak. Selama karyawan bisa menjual itu omsetnya besar. Tapi kalau karyawan nggak bisa menjual, ya turun. Bagaimana kita ngomong itu mempengaruhi hasil. Nah ini yang di situ. Nah, nanti itu sudah satu nanti bisa saling ya ditanyakan lewat WA pada Mbak Eva. Jangan Mas. Untuk itu nggak ada sih, saya cukup terwakilkan sama pertanyaan saya tadi. Okay. Mungkin itu ya. Jadi nanti saya bisa dikomunikasikan lewat WA. Ya. Nanti informasi berikutnya tunggu dari Mbak Eva, karena Mbak Eva kan pasti juga. Oke. Itu ya. Cukup di bawah. Okay. Itu cukup. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dan ini salam untuk kedua orang tua. Minta doanya semua agar diberi kelancaran. Karena hasil kita adalah karya kita. Jadi ketika kita ada anak-anak yang bekerja itu sebenarnya bukan saya yang memberikan omset besar, tapi mereka sendiri cara bekerjanya. Karena mereka cara kerjanya bagus, omsetnya tetap besar. Dulu ada yang karyawan sini itu malah bisa dibelikan motor dari sini, karena dia tahu pendapatannya sudah memenuhi syarat untuk bisa ngangsur. Nah, terima kasih Mas. Ya ini bisa selesai karena kita komunikasinya lewat ya ini bisa.